di dalam berdoa, sembahyang ataupun sholat, itu saya ada beberapa informasi menurut saya kontradiktif. Iya. Tapi saya tidak tahu apakah pemahaman saya itu betul atau tidak. Hmm. Jadi ada yang menginformasikan bahwa kalau sholat itu setiap lafalnya harus diucapkan. Ya. Kemudian ada juga lah kalau diucapkan kita jadi hati. Jadi lebih baik dalam hati. Kemudian saya cari bahwa kalau diucapkan itu mempengaruhi getaran karena mengucap kemudian bergetar. Saya juga baca di Masaru Emoto bahwa setiap molekul air kalau ada getaran dia akan beresonansi. Tapi kemudian kalau saya praktekkan sendiri kalau diucapkan, sementara saya belum paham betul ucapannya, akhirnya ya saya cuma ikut-ikutan tanpa memahami esensinya. Nah itu menurut Pak Guru bagaimana antara dua sudut pandang ini? Ya itu dulu. Baik, satu Ya, dulu, terima satu kasih. dulu. Satu juga itu tidak akan selesai 10 SKS itu. Karena kalau berbicara kehusuan dalam sholat itu menjadi sebuah masalah besar itu bagi semua orang yang masih mau melaksanakan sholat ya. Kalau yang tidak mau melaksanakan itu kan nggak usah dibicarakan. Untuk yang masih mau, karena pada tingkat kesadaran tinggi sholat itu sudah bukan lagi sebagai sebuah kewajiban harusnya. Karena wajib itu kan basis motivasinya kan reward and punishment. Dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Sebuah pekerjaan di bawah tekanan seperti itu, makanya adrenalin kita pasti lebih banyak daripada dopamin. Makanya kimia kebahagiaannya menjadi sangat jauh. Makanya kalau baca salah satu kitab Imam Al-Ghazali tentang kimia kebahagiaan, itu yang beliau ceritakan itu bagaimana sholat itu merupakan sebuah kebahagiaan. Sehingga kimia tubuh itu ya menghasilkan unsur-unsur yang dapat menunjang kebahagiaan. Nah, pertanyaan dari Ibu Sulis tadi, bagaimana dalam doa itu ketika sholat kan? Apakah diucapkan secara lisan atau cukup dalam hati? Baik, saya akan merujuk satu ayat dulu supaya kita punya panduan. Nanti bisa lihat Bapak Ibu di Quran surat Al-A'raf, itu ayat yang ke-55. Al-A'raf ayat ke-55, ada ayat yang sangat bagus, bunyinya seperti ini. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Ud'u itu artinya undangan. Ud'u itu artinya ajakan. Jadi saya terjemahkan dulu apa adanya. Ud'u rabbakum, undanglah Tuhanmu, tadarruan dengan penuh rasa hormat, wa khufyatan dan tersembunyi. Khofi itu tersembunyi. Tapi kalau ud'u mau diterjemahkan doa, itu juga tidak terlalu salah. Walaupun memang arti yang sebenarnya dari ud'u itu sebetulnya adalah undanglah. Jadi sebetulnya kalau sholat mau dipandang sebagai doa dan doa itu adalah permintaan, itu menjadi kurang optimal sholat itu. Maka pandanglah sholat sebagai doa, tapi doa bukan sebagai permintaan, doa sebagai undangan. Jadi ketika kita sholat, sebenarnya kita sedang mengundang Tuhan untuk hadir. Dan cara mengundang itu yang paling bagus. Contoh yang sederhana. Kita mau mengundang orang tua kita ke rumah kita. Pasti kan beres-beres. Betul nggak? Disediakan kasur yang paling nyaman buat orang tua kita. Jika perlu disediakan makanan yang paling disukainya. Betul? Pokoknya pasti beres-beres deh. Kita mau mengundang, mohon maaf, orang penting misalkan di negeri ini. Siapa saja. Beres-beres nggak pasti? Beres-beres. Rumah yang belum dicat aja pasti dicat dulu. Betul nggak? Nah, ini rumah kita, tubuh kita, semesta kecil ini, mau dihadiri Tuhan. Berarti kita sedang menyediakan kehadirannya. Bagaimana cara mengundang Tuhan? Tentu saja mengundang Tuhan itu bukan dengan kata-kata. Kata-kata itu hanya merupakan alat komunikasi. Intisarinya bukan di situ. Mengundang Tuhan berarti menyediakan sebuah keadaan supaya Tuhan hadir. Oke, saya sederhanakan saja. Tuhan Maha Pengasih. Bagaimana cara mengundang yang Maha Pengasih? Jadilah Bapak Ibu yang yang pengasih. Tuhan Maha Penyayang. Akan hadir nggak? Hadir. Kalau kitanya penyayang. Tuhan Maha Sabar. Akan hadir nggak?
hadir kalau kitanya juga penyabar. Tuhan maha luas, akan hadir kalau kitanya juga luas. Tuhan maha suci, akan hadir kalau kitanya suci. Tuhan maha bijaksana, akan hadir kalau kita bijaksana. Tuhan maha lembut, akan hadir kalau kitanya juga lembut. Jadi orang kasar mengundang Tuhan yang maha lembut, nggak bisa, akan hadir. Jadi sebetulnya sholat dalam bahasa Arab itu artinya pelekatan, penyatuan. Penyatuan siapa? Penyatuan seorang hamba dengan Tuhannya. Saat menyatu seorang hamba dengan Tuhannya, disitulah yang disebut dengan jamaah secara hakikat. Jamaah itu di situ. Dan secara syariat yang namanya jamaah biasanya kita artikan sejumlah orang, ya, melaksanakan sholat secara itu jamaah juga. Itu syariat ya. Tapi alangkah ngerinya ya. Orangnya banyak di masjid. Tubuhnya banyak, tapi masing-masing orang sedang memikirkan urusannya sendiri-sendiri. Tidak ada satu orang pun yang menghadirkan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Lalu di mana letak jamaahnya? Yang namanya shaf di dalam Al-Qur'an, ya, shafan itu, shaf itu barisan. Rapatkan barisan supaya tidak ada celah. Kalbu kita mengingat yang selain Tuhan, maka disitulah khusyuk terjadi. Jadi intisarinya sholat di mana? Di dalam Quran dikatakan, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Oleh karena itu sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Intisarinya sholat adalah mengingat Tuhan. Loh, bagaimana dengan bacaan? Bacaan itu sarana komunikasi. Contoh, saya sedang bicara dengan siapa nih sekarang? Dengan ibu bapak kan? Tidak mungkin kan saya bicara di ruang kosong. Betul nggak? Bagaimana saya bisa berbicara komunikatif? Komunikatif itu dua arah loh. Namanya juga dialog, bukan monolog. Sholat itu dialog loh, bukan monolog. Dan monolog itu biasanya malah jadi nggak karu-karuan. Apa yang kita omongin orang juga nggak suka biasanya gitu. Tapi kalau dialog kan bisa ngerem. Makanya dialog itu biasanya jadi komunikatif, interaktif. Sholat itu bukan monolog, tapi dialog. Dialog antara siapa? Hamba dengan Tuhan. Tentu saja Tuhan tidak bisa dibatasi bahasanya dengan bacaan sholat. Dan hebatnya ketika kita tidak mengerti pun bacaan sholat, Tuhan itu sudah mengerti bacaan kita. Apalagi ketika mengerti, itu lebih baik. Jadi oleh karena itu, yang pertama kalau mau sholat, kenali dulu yang mau kita sembah. Supaya kita bisa ingat pada beliau. Setelah beliau kita kenal, kan berarti ada dua arah. Lalu lantunkan bahasa dengan cara yang diajarkan Quran surat Al-A'raf tadi, tadarruan wa khufyatan. Dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Jadi sebetulnya kalau menurut bahasa Quran, kalau sholat mau dipandang sebagai doa, doa itu yang bagus adalah yang tersembunyi. Yang tersembunyi berarti yang ada di batin. Terjawab? Oke. Jadi tadi kan ada kontradiksi yang dirasakan Ibu Sulis. Kontradiksinya apa? Kalau bacaan dikeraskan, kemudian kok getaran-getarannya nggak enak kan gitu, nggak nyaman bagi jiwa. Tapi begitu bacanya disembunyikan, itu jadi kerasa, kimia tubuhnya berjalan, ada kenyamanan di situ. Mohon maaf ya untuk yang berbeda dengan penjelasan saya. Mari kita tidak usah memperuncing perbedaan. Ya, kita belajar saling menerima perbedaan. Karena pada akhirnya tingkat kenyamanan seseorang ketika sedang sholat itu yang akan mewujudkan tingkat perubahan kesadaran pada orang yang bersangkutan. Dan itu yang paling penting. Itu pertanyaan yang pertama ya. Masih ada 4 lagi toh? Kita minta yang lain dulu. Silakan yang lain dulu kalau mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya guru, saya Damar mau nanya. Dalam surat Al-Kahfi itu ada ayat yang dimana menyebutkan mendirikan dinding-dinding yang roboh. Itu makna hakikatnya apa ya? Baik. Itu pertanyaannya? Iya. Waduh, susah sekali. Terima kasih. Ayah guru. Yang bertanya namanya Damar. Damar itu kakaknya Lilin. Harusnya sudah bisa menerangi diri sendiri. Bagus, pertanyaannya bagus ya. Jadi itu di Quran surat Al-Kahfi ya. Di surat Al-Kahfi.
Ya. Itu adanya di Quran surat Al-Kahfi ayat 77. Itu cerita perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir sampai di suatu tempat. Di suatu negeri. Dan hati-hati ya, kalau di Quran ada kata-kata negeri, bahasa Qurannya itu balad. Kadang-kadang disebut juga kota, ya. Negeri yang dimaksud itu sebetulnya bukan negeri yang di luar. Kalau di Quran ada kata-kata negeri atau kota, itu sesungguhnya merujuk kepada sesuatu yang di dalam. Makanya ada kata-kata, keluarlah kamu dari kampungmu dan melakukan perjalanan ke kota. Proses perjalanan ke kota itu namanya nyaba. Makanya dijelaskan dalam satu surat, namanya Quran surat Saba. Mungkin kalau di Jawa ya, perjalanan ke kota itu apa? Sobo. Hebat itu ya. Hebat ya, orang tua kita. Berjalan ke kota itu sobo. Ternyata di Quran ada Quran surat Saba. Dan ternyata Quran surat Saba itu menceritakan perjalanan ke kota. Tentu saja bukan kota yang ada di dunia ini. Perjalanan ke kota itu kan identik dengan yang terang benderang. Identik dengan yang terang benderang. Kalau kota itu kan gedungnya tinggi-tinggi, betul nggak? Bajunya bagus-bagus, bajunya modis-modis, kan gitu? Orangnya cantik-cantik, betul nggak? Segala ada di kota, ya. Coba di kampung kadang-kadang, ya, mencari kelapa aja sekarang susah, karena setiap kelapa jatuh selalu dibawa ke kota. Pengen durian di kampung susah, karena durian sudah dibawa ke kota. Jadi kota itu mengidentikan sebuah tempat di mana segala sesuatu yang kita butuhkan ada di situ. Dan kampung itu menceritakan sebuah tempat di mana tidak semua kebutuhan yang kita butuhkan ada di situ. Makanya kalau orang ingin memenuhi kebutuhannya pergi ke kota. Itu negeri. Nah, pada saat melewati sebuah negeri, ya, kemudian mereka mendapati ada dinding yang meroboh. Nah, ini cerita dinding roboh ini sebetulnya bukan hanya di Al-Kahfi. Banyak sekali ayatnya. Banyak sekali ayatnya. Di Quran surat Al-Baqarah ada kata seperti ini. Itu di 250 ke atas itu ada pernyataan seperti ini di dalam Quran surat Al-Baqarah. Nanti bisa dicari. Pernyataannya seperti ini. Bagaimana caranya membangun kembali negeri yang telah hancur? Gitu. Lalu apa jawaban Allah? Ya, matikan saja orang itu selama 100 tahun. Dan negeri yang hancur itu akan bangkit lagi. Bayangkan coba. Pertanyaannya bagaimana menghidupkan negeri yang telah hancur? Tapi Allah bilang caranya matikan saja orang itu 100 tahun. Kan bingung ya. Nah tentu saja ini bukan cerita negeri yang di sana. Nah makanya negeri yang telah hancur itu sebetulnya adalah kolbu yang sudah kering kerontang. Jiwa yang sudah merana akibat kekurangan nutrisi. Itu cerita negeri yang mau roboh. Jadi dinding yang mau roboh ditegakkan. Orang yang imannya mau hancur dibantu. Orang yang dalam kegelapan diterangi. Orang yang dalam kebingungan dicerahkan. Orang yang sedang ketakutan kemudian dikasih motivasi supaya berani. Itu maksudnya. Jadi sebetulnya ini satu rangkaian. Di dalam Quran surat Al-Kahfi itu pertama. Simbolik pertama ya. Nabi Khidir itu kan melubangi perahu. Kemudian langkah yang kedua adalah membunuh anak. Dan yang ketiga adalah membangkitkan dinding yang mau roboh. Jadi sebetulnya itu satu kesatuan, tidak berdiri sendiri. Yang pertama kalau dinding kita ini roboh, iman kita mau roboh, iman kita ingin tegak berdiri, maka proses pertama lubangi perahu. Belajar melihat ke dalam diri kita sendiri. Yang kedua, bunuh anak kecil. Bunuhlah sifat kekanak-kanakan yang ada dalam dirimu. Makanya di Quran ada kata-kata banyak anak-anak kecil yang beruban. Maaf ya, ada yang beruban di sini? Di Quran, mohon maaf, di Quran ada kata-kata banyak anak-anak kecil yang beruban. Apa maknanya? Sudah ubanan, kalau ubanan itu secara fisik tua. Tetapi secara spiritual dia masih anak-anak. Mau sholat kalau ada surga. Mau sholat kan ditakut-takutin neraka. Itu anak-anak. Nah kenapa Anda sholat? Karena saya butuh. Sudah ada need di sini. Kenapa butuh? Karena merasakan kenikmatannya. Habis sholat saya damai, habis sholat saya tenang, habis sholat saya jadi tambah sabar, habis sholat kemarahan saya berkurang, bukan hilang. Nah itu kan udah bagus. Tapi habis sholat tambah marah. Perhatikan ya, mohon maaf bukan merendahkan. Orang yang sholat baru di level menggugurkan kewajiban.
Dia hanya menghitung rakaat saja. Sholat tidak menjadi sarana untuk membuat dia ya terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Padahal sholat itu adalah sarana, bukan tujuan. Coba baca ayatnya. Aqimis sholat, inna sholat tanha anil fasa wal munkar. Dirikanlah sholat. Sholat itu sarana yang bisa mengantarkan Anda untuk tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi sarana, bukan tujuan. Buat apa ngitung rakaat sholat? Jangan dihitung rakaat sholatnya. Boleh rakaat sholatnya banyak, tidak masalah. Tapi yang paling penting, dampak apa sih dari sekian banyak rakaat yang kita lakukan? Kesadaran apa sih? Karena penyatuan dengan Tuhan, saya bilang tadi, itu adalah di kesadaran. Makanya Nabi Muhammad bertemu Tuhan juga di puncak kesadaran, namanya Sidrah al-Muntaha di Quran. Jadi sebetulnya penyatuan dengan Tuhan itu bukan penyatuan jiwanya, jiwa kita juga bagian dari dirinya. Bukan pikiran kita, pikiran juga adalah kecerdasannya. Dan bukan tubuh kita, tubuh juga materi yang diciptakan olehnya. Yang akan menyatu dengan Tuhan adalah kesadaran jiwa, kesadaran pikiran, dan kesadaran tubuh. Makanya latihan kesadaran, itulah prosesnya. Jadi membangunkan dinding yang merubuh, itu artinya mendirikan kembali iman yang mau runtuh. Supaya negeri yang tadinya gelap, udah bercahaya, gelap gulita, bercahaya lagi. Itu namanya Madinah Al-Munawwarah. Dan ini tidak bisa dijelaskan, harus dialami. Sekali lagi, ini tidak bisa dijelaskan. Kalau Bapak Ibu mendapatkan jawaban-jawaban dari saya seperti ini, hati-hati. Ini baru memuaskan intelektual kita. Spiritual kita belum terpuaskan. Spiritual tidak mungkin dipuaskan oleh jawaban yang bersifat intelektual. Jadi oleh karena itu harus mengalami. Gimana caranya? Belajar. Ada bimbingan khusus untuk itu. Bisa dimengerti? Oke. Pertanyaannya makin bagus ya. Makin sulit nih kelihatannya. Makin sore ya. Masih ada pertanyaan? Masih, silakan. Assalamualaikum, Ayah Guru, saya Ovi. Saya mau menanyakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. membaca surat Yasin itu diperuntukkan untuk orang meninggal atau orang yang masih hidup? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Yasin ya. Pertanyaannya berat-berat ya. Membaca surah Yasin itu untuk orang yang meninggal atau untuk orang yang masih hidup? Saya akan uraikan dulu Yasin sedikit, nanti jawab sendiri ya, untuk siapa. Kalau kita baca surah Yasin, Yasin itu surah yang ke-36. Oke. Kita mulai dari awalnya saja. Saya tidak mungkin membacakan surah Yasin dari awal sampai akhir. Tapi mungkin semua kita tahu. Yasin itu dimulai dengan Yasin. Yasin. Selanjutnya dipungkas dengan wa ilaihi turja'un. Biasanya saking seringnya dapat undangan baca Yasin, Yasin ini surat yang paling hafal ya. Karena Yasin biasanya identik dengan berkah. Atau kalau di kampung namanya berkat. Berkat itu brek-brek diangkat. Ya, kalau selesai baca surah Yasin biasanya pertama dapat makanan, yang kedua dapat amplop, yang ketiga dapat berkat. Gak peduli ngerti apa enggak ketika baca. Dan biasanya surah Yasin dibaca kapan saja biasanya. Kalau ada orang yang mau mati, biasanya dibacakan Yasin. Kalau ada orang yang sudah mati, juga dibacakan surah Yasin. Ya. Dan yang membacakan pasti masih hidup kan? Lucunya yang membacakan yang masih hidup nggak sadar kalau Yasin itu sebetulnya untuk dia juga. Karena sudah niatnya untuk yang mati, ya sudah nggak apa-apa. Karena saya pernah punya pengalaman. Salah seorang jamaah kita, ya, yang pernah mengalami pengalaman mati suri selama 2,5 jam. Beliau melaporkan kepada saya. Ternyata saat beliau mati suri dan dianggap oleh keluarganya itu sudah mati beneran. Lalu keluarganya baca surah Yasin. Ternyata surah Yasin yang dibacakan itu menurut pengalaman beliau. Ini menurut pengalaman beliau ya. Jangan berdebat ya. Menurut pengalaman beliau. Hati-hati. Ini bukan soal benar salah. Itu pengalaman spiritual beliau. Tentu saja karena beliau yang menceritakan, beliau yang mengalami. Kita tidak punya hak untuk menjustifikasi pengalaman orang lain. Hati-hati ya. Karena kita kadang-kadang suka kegatelan. Biasanya kalau ada orang ngalamin gitu, dikomentari. Oh nggak mungkin. Orang ngalamin, kamu enggak kok.
Yang ini ngalamin nih mati surinya. Jadi kalau ingin ngalamin ya tentu saja mati suri dulu. Nah, dalam pengalaman mati surinya itu, beliau mengatakan kepada saya sudah berada di alam yang tentram, damai, di taman yang sangat luar biasa yang tidak bisa saya ceritakan karena tidak ada bandingannya dengan di sini. Tiba-tiba pertama saya mendengar ada alunan bacaan surah Yasin. Nah, ketika beliau itu sudah selesai mendengarkan suara itu tidak membuat beliau pengen pulang lagi ke sini, ke dunia, enggak. Tapi tiba-tiba beliau mendengar ada orang yang menangis. Ternyata yang menangis itu adalah suaminya. Suara suami yang menangis itu nyampe ke sana. Coba bayangkan. Ini fakta loh. Dan saya sangat menghormati beliau karena beliau juga ibu angkat saya. Dan beliau itu sangat jujur dalam perjalanan hidupnya. Jadi saya berani menyampaikan ini karena berasal dari sumber yang sangat bisa dipercaya. Karena selama saya menyatu dengan beliau tidak pernah bohong dalam perjalanan hidupnya. Jadi saya sangat percaya. Dan beliau mengatakan itu, suami yang nangis saja nyampe. Makanya Rasulullah mengatakan kalau ada orang yang meninggal jangan ditangisi. Harusnya kan diikhlaskan. Ya. Ada tangisan ada dua. Pertama ada tangisan keikhlasan juga menangis. Yang kedua ada tangisan kemelekatan karena tidak mau berpisah. Nah, ini yang kayaknya yang menarik. Lalu tarikan ini terasa kepada beliau. Kayaknya saya disuruh pulang. Lalu balik lagi, udah 2,5 jam loh. Mungkin yang baca surah Yasin tadi udah selesai. Dan kemudian saat beliau mau masuk, padahal udah 7 kali ini pengalaman mati suri yang ke-7. Masih bingung juga masuknya, lupa lagi. Karena mati suri yang ke-6 udah lama. Jadi kemudian mau masuknya bingung katanya. Dari mana dulu? Nah, ternyata beliau mengatakan kepada saya, rupanya masuknya itu harus simetri. Jadi harus kepala gitu. Harus simetri. Jadi seperti pernah saya menunjukkan gambar itu. Ya, seperti itu. Baru bisa masuk. Tapi begitu masuk lagi, semua rasa yang di sana itu hilang. Saat memasuki tubuh ini. Dan kemudian beliau pertama masuk yang ditegur adalah suaminya. Kenapa mas? Sampean nangisi saya. Padahal saya sudah di sana. Gitu. Nah, yang kedua, kemudian beliau penasaran. Berarti sadar kan? Ditanya, siapa yang bacakan Yasin? Rupanya yang bacakan Yasin itu anaknya. Padahal anaknya itu baru belajar Yasin, itu baru belajar baca yang ya panjang pendeknya nggak jelas lah. Tapi nyampe ke sananya merdu. Rupanya yang nyampe ke sana itu bukan berapa panjang, berapa pendek, berapa tebal, berapa tipis. Bukan, keikhlasan. Makanya kalau orang mengatakan, salah bacanya, masuk neraka. Kurang panjang, masuk neraka. Kayaknya dia deh yang punya neraka. Nggak gitu. Menurut pengalaman beliau yang sudah mencapai tingkat kebijaksanaan, ternyata keikhlasan kata beliau yang nyampe ke sana. Keikhlasan yang membuat suaranya jadi merdu. Jadi berdasarkan jawaban ini, saya menjawab pakai fakta ya. Berarti sesungguhnya surah Yasin dengan niat yang ikhlas, walaupun yang baca surah Yasin gak ngerti apa, energinya ternyata nyampe. Nah, buat yang alergi dengan membaca Yasin untuk yang sudah meninggal, tolong diperhatikan dulu, jangan buru-buru alergi. Siapa tahu kan beliau juga besok meninggal perlu dibacain Yasin. Yang kedua, tentu saja bagi kita yang punya akal, lihat kedalaman dari surah Yasin. Saya sudah membuat CD khusus, 1 CD tentang surah Yasin. Silahkan itu didengar dan tidak mungkin dijelaskan di sini. Cari CD saya khusus surah Yasin. Judul CD-nya kalau nggak salah Wahai Sin, saya beri nama itu. Itu 1 surat, itu sampai wa ilahi turja'un. Secara global saya ingin katakan, di surah Yasin itu isinya apa? Isinya adalah perjalanan untuk pulang. Jadi sebetulnya surah Yasin secara faktual tadi untuk yang sudah meninggal dibacakan tidak ada problem. Energinya nyampe. Tetapi lebih dahsyat lagi kalau surah Yasin dipandang sebagai petunjuk untuk jalan pulang. Dan isinya di surah Yasin itu adalah syarat makna dengan jalan-jalan pulang. Pulang kemana? Wa ilaihi turja'un. Makanya puncaknya surah Yasin adalah wa ilaihi turja'un. Keren banget. Dan saya tidak mengurai di sini ya. Ya, jadi cari CD
yang sudah saya rekam, judulnya Wahai Sin. Itu satu surat, dikupas dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Nah, yang awal saja, Yasin ada 2 huruf, ya dan sin. Ya itu biasanya wahai. Merujuk kepada terjemahan Yasin yang disampaikan oleh Kiai Haji Hadirani, beliau orang Banjar, ahli ma'rifatullah, yang menulis buku 4M. Ma'rifat, Musyahadat, Mukasyafat, Mahabbah. Disitulah saya menemukan tulisan beliau, Yasin, wahai sin. Dan sin itu geriginya 3. Dan 3 itu melambangkan Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Melambangkan satu kesatuan dari unsurnya ruh. Jadi sebetulnya sin itu adalah manusia yang sudah bisa menemukan diri sejatinya. Makanya wahai sin. Nah semoga kita juga termasuk yang dihaikan. Makanya sin, ya surah Yasin, itu dibaca sebagai sholawat. Sholatullah, salamullah, ala toha, rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala Yasin, habibillah. Keren banget. Jadi sin itu sebetulnya orang yang sudah mencapai Tuhan. Sudah mendapatkan cintanya Tuhan. Sudah dicintai Tuhan. Disebutnya juga habibillah. Orang-orang yang dicintai Allah. Semoga kita termasuk yang seperti itu. Kalau hidup dicintai Allah, matinya kan pasti kembali pada Allah. Wa ilahi turja'un. Ini cuma dikupas ujung-ujungnya saja. Dalamnya enggak. Karena itu terlalu panjang. Saya kalau mau mengupas surah Yasin, beneran surah Yasin ya, perlu 60 SKS kuliahnya. Bisa dimengerti sementara waktu ya. Semoga penasaran dan nanti membaca. Baik, masih ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam Eti. warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang muslim kita sudah sering melaksanakan, bertahun-tahun melaksanakan ibadah saum, terutama di bulan Ramadan yang diakhiri dengan Idul Fitri. Sebetulnya makna saum seperti apa ya yang menghasilkan Idul Fitri yang sebenarnya? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus-bagus ya. Susah-susah ya. Silakan, ada yang mau menjawab? Baik. Ada 2 surat, ada 2 ayat di Quran yang penting untuk direnungkan. Satu, saya kasih bocorannya, surat Al-Baqarah ayat 63. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 183. Pertanyaan tadi, saum yang seperti apa yang mengantarkan seseorang mengalami Idul Fitri? Kalau saum yang mengantarkan kita pulang kampung, macet-macetan kan itu sudah jelas ya, itu tidak usah dibahas. Semua sudah kita alami. Pokoknya akhir saum, lebaran kan? Lebaran kemudian pulang kampung kan? Ya. Bahkan banyak sekali pada saat pulang kampung, di jalan-jalan itu banyak yang sudah tidak, ya, yang sudah banyak makan minum ya, itu karena alasannya musafir. Baik, saya akan jelaskan lebih rinci. Kita akan berpatokan dulu pada 2 ayat. Ayat yang pertama surat Al-Baqarah 63. Ayat yang kedua Al-Baqarah ayat 183. 2 ayat ini ujungnya sama. Coba baca surat Al-Baqarah ayat 63 dulu. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tatakun. Ujungnya apa? La'allakum tatakun. Semoga Anda menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun. Menarik nih. 2 ayat yang berbeda, awalnya berbeda, tetapi ujungnya sama. La'alakum tatakun. Sama menghasilkan manusia bertakwa, tetapi kelihatan secara awam nih, awalnya berbeda. Sepertinya ada 2 metode yang mengantarkan hasil yang sama jadi orang bertakwa, tetapi lewat 2 jalan yang berbeda. Sepertinya begitu. Awam. Oke. Apa itu saum? Saya akan menggunakan definisi saum yang pasti-pasti, yang ada dalam referensi.
Dalam hadis qudsi dikatakan seperti ini. Liso imi farhatun inda iftorihi wa farhatun inda liko irobihi. Ada dua kegembiraan bagi orang yang saum. Satu ketika berbuka, dua jumpa dengan Tuhan. Ini definisi ya. Jadi ternyata saum itu berbuka dan jumpa dengan Tuhan. Ini bahasa hadis qudsi. Bahasa hadis qudsi. Terus yang tadi, yang ayat yang ke 63. Dan ingatlah ketika aku mengambil janji darimu, lalu aku angkat gunung di atasmu. Dan peganglah teguh-teguh apa yang aku pertunjukkan. Ingatlah apa yang ada di dalamnya. Pasti kamu jadi orang yang bertakwa. Jadi kayaknya saum di ayat ke-183 ada kaitannya dengan mengambil janji, diangkat gunungnya, ditunjukkan sesuatu di gunungnya, ingat yang ditunjukkan, baru jadi orang yang bertakwa. Nah, di dalam ayat 163 itu ada isi dari penjelasan hadis qudsi tentang saum. Itu sebabnya secara hakikat sebutnya saum itu lebih tendensius kepada proses pengendalian diri untuk jumpa dengan Tuhan. Tetapi secara syar'i yang namanya saum, ada juga penjelasan di Quran. Ya tentu saja, ya menahan tidak makan minum sejak dari terbit matahari sampai fajar. Itu salah? Tidak. Itu juga benar. Karena dari aspek religius, dari aspek sosial, dari aspek medis, saum yang menahan lapar dari pagi sampai sore itu luar biasa, manfaatnya banyak. Bukankah dengan saum itu lambung kita diistirahatkan? Betul? Diberi kesempatan untuk recovery. Sehingga lambung yang terluka diizinkan untuk menata kembali enzim-enzim yang bisa menutupi lapisan lambung. Sehingga zat asam di lambung tidak kemudian bertambah melimpah. Bukankah begitu? Makanya banyak orang yang mau saum karena punya penyakit mah ragu-ragu. Saya kalau saum dalam keadaan penyakit, jangan-jangan dia itu akan parah mahnya. Bukan oleh saum, oleh pikirannya. Tapi banyak orang yang saya insya Allah yakin kepada Allah. Tidak mungkin perintah Allah kepada umatnya, kepada hambanya, ya, untuk menyakiti hambanya. Saya yakin perintah Allah itu benar adanya dan saya akan saum. Diputuskan saum, ternyata 1 bulan setelah saum penyakit mahnya sembuh. Paham maksud saya? Jadi saum yang menahan lapar saja itu akan mengantarkan kita pada lebaran. Dan belum tentu mengantarkan kita pada Idul Fitri. Karena Idul Fitri sering diartikan 3. Id itu artinya kembali. Fitri itu artinya ada 3. 1, Fitri itu bisa diartikan watak asli. Jadi Idul Fitri kembali ke watak asli. Kan Bapak Ibu punya pengalaman coba. Sebelum bulan Ramadan suka maaf. Kadang-kadang suka sedikit-sedikit, kadang-kadang ikut-ikutan. Ngomongin orang misalkan. Ini awal Ramadan nih, belum saum. Begitu saum, mau ngomongin orang langsung. Lagi saum. Ada mau ngomongin orang? Lagi saum. Alhamdulillah selama sebulan gak ngomongin orang. Begitu selesai 1 bulan, satu Sawal, lebaran pertama, sudah mulai ngomongin lagi. Itu namanya Idul Fitri, tapi kembali ke watak asli. Mau marah bulan puasa, saum. Di pasar mau nawar pun, selama Ramadan berubah jadi dermawan. Biasanya nawar, luar biasa. Ya. Timun 1 kilonya udah 2.000, masih ditawar. Ya. Betul? Tapi selama Ramadan sifat pelitnya tidak ada. Dermawan selama Ramadan. Selesai lebaran, kembali lagi nawarnya auzubillah. Itu kembali ke watak asli. Fitri artinya watak asli. Idul Fitri kembali ke watak asli. Idul Fitri yang kayak gini insya Allah semua orang. Fitri dari kata iftar. Iftar itu artinya adalah sarapan pagi. Idul Fitri artinya kembali sarapan pagi. Kan selama Ramadan 30 hari enggak sarapan pagi, diganti jadi sahur. Begitu mau sholat Id, pagi-pagi sudah makan ketupat,
opor. Betul nggak? Iya. Betul? Nah, kembali sarapan pagi itu juga Idul Fitri. Idul Fitri yang kedua, insya Allah semua orang kebagian. Nah, Idul Fitri yang ketiga adalah kembali kepada fitrah. Makanya kata Id satu-satunya ada di Quran surat Al-Maidah. Ada doa Nabi Isa di Quran surat Al-Maidah ayat 114 yang berbunyi, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana id. Ya Allah, turunkanlah hidangan dari langitmu. Yang turunnya hidangan itu merupakan sebuah hari raya bagiku. Jadi Id yang sebenarnya di Quran itu adalah hari raya. Kapan hari raya? Bukan lebaran. Tepat saat hidangan dari langit turun. Apa hidangan dari langit? Langit tentu saja bukan yang di atas. Kalau di Quran ada kata-kata langit biasanya mengacu ke dalam dimensi spiritual, dimensi rohani. Hidangan dari langit adalah saat dimana kita merasakan kehadiran Dia, Tuhan yang maha perkasa di dalam diri. Saat beliau hadir dalam diri, itulah perayaan yang luar biasa. Dan itulah Idul Fitri. Kenapa disebut Idul Fitri? Bukankah saat kita di rahim ibu, saat kita bermandikan ketuban, saat kita berenang dalam lautan ketuban, di fase mas kumambang, saat itu kan kita ditanya, apakah aku ini Tuhanmu? Dan kita menjawab, ya, aku menyaksikan. Dan saat kita lahir ke alam dunia, yang disaksikan kita lupa. Kalau kita bisa bertemu dengan guru yang bisa mengantarkan kita untuk mengalami saum secara hakikat, Idul Fitri akan kita alami. Disitulah kita akan merasakan apa yang pernah dirasakan waktu di rahimnya ibu. Kembali membayar utang karma kita, utang lupa kita kepada Allah. Bebas utang. Liyaghfiralakallah ma taqaddama min dambik wa ma tahor. Aku bebaskan dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang. Itu kembali ke fitrah. Itu dalam dimensi spiritual. Tapi setelah diberi jawaban ini oleh saya, tetap ketika Ramadan nanti datang, mari kita sambut dengan penuh kebahagiaan. Lakukan saum yang hakikat, lakukan saum yang syariat. Makanya secara hakikat, ketika Ramadan datang, setan-setan dibelenggu. Faktanya gimana? Bulan Ramadan, ada nggak yang ngurangin timbangan? Setan. Bulan Ramadan ada nggak yang korupsi? Setan. Bulan Ramadan ada nggak yang nyakitin orang? Setan. Bulan Ramadan ada nggak ya yang ngomongin orang? Setan. Bulan Ramadan ada nggak yang berantem? Setan dengan setan. Oh, katanya dibelenggu. Mana dibelenggunya? Secara syariat nggak kelihatan setan dibelenggu. Secara hakikat, begitu kita belajar yang namanya mati selagi hidup, di situ dibelenggu. Siapa yang membelenggu? Diri kita sendiri. Saat itulah terjadilah proses pembelengguan setan. Berapa lama? Nggak bisa 1 bulan. Dibelenggunya cuma beberapa detik saja. Itu saja sudah bagus. Itulah yang akan mengantarkan kita pada Idul Fitri. Makanya begitu Idul Fitri, langsung kita beli ketupat lebaran. Ketupat itu singkatan dari keadaan, waktu, dan tempat. Bahasa Jawanya kupat, laku sing papat. Makanya kupat, luarnya janur, dalamnya nasi. Karena sejatinya nas adalah nur. Begitu menemukan nur di dalam diri kita, terjadilah perjumpaan dengan kesadaran di dalam diri kita di Sidra Al-Muntaha. Disitulah kita akan merasakan Lailatul Qadar. Tambah pusing kayaknya dengar saya ngomong. Pertanyaannya tadi udah terjawab kira-kira belum? Baru sedikit ya. Ya udah, nanti dijawab lagi di kesempatan lain. Baik, masih ada pertanyaan? Masih ada waktu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz. Seperti ayah guru katakan, tujuan belajar agama adalah belajar cara berjumpa dengan Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara berjumpa dengan Allah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan manusia dicipta itu adalah untuk mengenali Allah. Proses mengenali Allah itu tentu saja tidak sulit, tapi juga tidak mudah. Kata-kata jumpa di dalam Al-Quran itu ayatnya banyak sekali. Coba lihat Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-5.
Di situ dikatakan, barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, pasti waktu yang dijanjikan akan datang. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Ya. Saya sudah mengatakan tadi, unsur pembentuk manusia itu ada 3. 1, tubuh. 2, pikiran. Yang ketiga adalah jiwa. Sebetulnya agama itu adalah latihan untuk mengajarkan kita agar kita memiliki kesadaran akan tubuh. Yang kedua, kesadaran akan pikiran. Yang ketiga, kesadaran akan jiwa. Makanya proses bertemunya itu bukan bertemunya jiwa dengan Tuhan. Karena jiwa sendiri bukankah bagian dari dirinya? Pikiran sendiri bukankah bagian dari kecerdasannya? Tubuh sendiri bukankah beliau meliputi seluruh sel dalam tubuh kita sendiri? Karena beliau meliputi segalanya. Dan setiap kekosongan pasti diisi oleh beliau. Bagaimana caranya? Meningkatkan kesadaran. Menemukan kesadaran. Kesadaran tubuh sebagai materi, kesadaran pikiran, dan kesadaran jiwa. Jadi sebenarnya akan bertemu itu adalah ketiga kesadaran itu di kesadaran Tuhan. Makanya di dalam Quran surat An-Najm dikatakan, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaksha sidrati ma yaksa. Dan bertemunya bisa kapan saja. Di mana? Inda sidratil muntaha. Sidratil muntaha bukan ruang. Sidratil muntaha bukan tempat. Tapi sidratil muntaha adalah puncak kesadaran. Sekali lagi, sidratil muntaha adalah puncak kesadaran. Itu sebabnya semua orang di semesta ini yang sedang melakukan proses perjalanan menuju Tuhan, yang dilatih adalah kesadaran. Kesadaran tubuh, kesadaran pikiran, dan kesadaran jiwa. Proses pertemuan sesungguhnya adalah pertemuan dua kesadaran. Itu. Ya, mungkin pusing-pusing. Bagus itu kalau masih pusing. Sementara itu dulu. Silakan, masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, di masjid itu kan kita sering menjumpai lambang bulan bintang, Pak. Kenapa nggak lambang yang lain gitu? Kenapa harus bulan bintang? Terima kasih. Oke. Ini pengamat sosial ya. Bagus juga, nggak apa-apa. Itu kalau ada yang seperti itu menimbulkan sebuah pertanyaan, tanya saja. Saya itu kalau pertama masuk kuliah, pertama mahasiswa saya diwajibkan membeli buku tebal. Segini, buku tulis. Dan buku itu diberi tulisan di atasnya, buku bodoh. Buku bodoh. Tugas mahasiswa apa? Tugasnya apa? Apa yang dia lihat, tulis. Dia lihat mobil, ya, keluaran baru. Lihat mereknya apa? Tulis. Di mobil ada tulisan apa? Ada tulisan VVTi, tulis. Di mobil ada tulisan 16V, tulis. Tulis, itu semua ditulis. Dan setelah ditulis, tugas kalian adalah mencari itu apa. Bayangkan buku mahasiswa, begitu selesai kuliah dengan saya 1 semester, buku bodohnya berubah jadi buku pinter. Kenapa? Dia lihat kabut, tulis. Kenapa terjadi kabut? Asalnya biasa, tapi begitu mengalirkan pertanyaan, sebetulnya gimana terjadinya kabut? Dia mulai mencari jawaban. Dan semua mahasiswa mengatakan pada saya, terima kasih Bapak. Buku bodoh ini ternyata telah mengantarkan saya pada sebuah kesadaran. Begitu saya melihat sesuatu, dulu-dulu saya tidak penasaran. Sekarang rasa ingin tahu saya berkembang. Lihat orang ubanan, tulis. Kenapa terjadi uban? Kita melihat orang ubanan biasa, tapi mekanisme terjadi uban seperti apa? Bagaimana hitam berubah menjadi putih? Bagaimana cara Allah bekerja di situ? Tidak sesederhana itu. Dan saya melihat kadang-kadang ketawa-ketawa juga. Ada orang pakai kacamata, dia tulis. Kenapa pakai kacamata? Iya. Mungkin kita yang awam, saya pakai kacamata, pernah ada yang bertanya, kenapa Bapak pakai kacamata? Negatif, positif, silinder. Kenapa mesti negatif? Kan kata dokter pokoknya negatif sekian, udah aja. Tanya dulu, apa yang terjadi dengan mata saya? Kenapa fokus mata saya berubah? Ada perubahan apa dengan mata saya?
Apakah kadar air di lensa mata saya berkurang? Sehingga sinar yang datang ke mata tidak bisa difokuskan di titik fokusnya? Kenapa titik fokusnya bergeser? Dan kenapa layarnya kemudian bergeser? Sehingga saya tidak punya kesan, tidak bisa melihat. Huruf A ketukar dengan huruf M. Kenapa? Coba, hal sederhana begitu saja. Kemudian berkembang. Ketika mereka masuk ke dimensi agama, iman. Nulis iman. Dia nanya, apa sebenarnya iman itu? Islam, apa sih Islam itu? Agama, apa sih agama? Semua yang didengar, yang dilihat, ditulis di buku bodoh. Ternyata semua mengatakan, ampun Pak, ternyata selama ini saya tuh gak tahu apa-apa. Kenapa saya bisa melihat ibu jilbabnya warna merah? Kemarin kan ada orang mengatakan, wah hebat Indonesia. Apa hebat? Ternyata NASA ngasih gambar bulan yang sedang gerhana itu, bulannya tuh di NASA itu gak merah. Tapi dari situ Bondo, Pasuruan, bulannya warna merah. Lalu apa kita bilang orang awam? Wih hebat Pasuruan. Tapi kata orang fisika, hati-hati. Kenapa? Warna merah bukan dari bulan. Dari banyaknya polusi di udara. Karena apa? Sinar dari matahari masuk atmosfer, kemudian mengurai partikel-partikel di atmosfer, sehingga terjadilah proses hamburan. Proses hamburan menimbulkan warna merah. Makin merah itu bulan, menyatakan polusi di tempatmu makin luar biasa. Gak ada kaitannya dengan kerudung merah. Itu sains. Begitu dibedah secara saintifik kan kita jadi mengerti. Jadi kenapa Tuhan menunjukkan bulan warna merah di Indonesia? Dan satu-satunya tempat di dunia yang diberi izin melihat 3 fenomena sekaligus. Indonesia. Bangga? Bukan. Tuhan sedang mengajarin pada kita. Itu udara di sekitar Anda semua itu sudah polutan. Sikap hidupmu harus diubah. Buang sampah sembarangan harus dirubah. Kalau di rumah, PAM tahu PAM? PDAM ngalirkan air kotor ke rumah, marah-marah. PDAM gak bener, gak profesional. Padahal kita sering buang sampah sembarangan. Betul nggak? Sampah dialirkan ke selokan kemudian ke sungai. Sungai diambil PDAM, dialirkan lagi ke rumah kita. Mohon maaf ya, ini ada cerita. Kok itu rumah, orang di rumah itu airnya keruh terus. Padahal dari PDAM nggak keruh. Sementara orang di sekitar tetangganya nggak ngeluh. Ini hanya hukum karma kayaknya. Karena dia suka ngasih kotor pada semesta, semesta juga ngasih kotor pada dia. Itu hukum karma. Makanya sediakan yang bersih untuk orang lain. Orang lain akan menyediakan bersih untuk kita. Kalau ada tamu, hormati dengan baik. Nanti suatu saat kita juga dihormati. Siapa yang merawat semesta, semesta akan merawat kita. Itu hukum alam. Saya jadi lupa pertanyaan tadi apa. Oh, jadi lupa. Jadi saya pernah menyaksikan selesai umroh, itu setelah dari makam Rasulullah, saya keluar dari masjid, itu melihat langit terang sekali saat itu di Mekah, itu jam-jam 6 pagi. Apa luar biasanya? Saat itu saya dalam hidup sampai sekarang baru menyaksikan ada bulan sabit, kemudian di tengahnya bintang. Ya tentu saja tidak begitu, bintangnya di mana, bulannya di sini, kan gitu. Karena bintang itu kan jauh sekali. Toh bintang yang kita lihat hari ini mungkin bintang yang ratusan miliar tahun yang lalu, sinarnya baru nyampe. Saking jauhnya. Bisa jadi 14 miliar tahun cahaya. Tapi luar biasanya ini bulan sabit, di tengahnya ada bintang. Lalu saya kemudian sampai di kamar hotel, kemudian saya merenung. Apa sih pesannya? Disitulah saya kemudian mendapatkan banyak pesan. Ternyata Nabi Muhammad ketika Mi'raj, yang beliau temukan itu diceritakan di Quran surat An-Najm. An-Najm itu bintang. Wan najmi idha hawa walaqad ra'ahu najlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yagsha sidrati ma yagsa. Cerita tentang pengalaman Mi'raj beliau ada di Quran surat An-Najm. Nabi Ibrahim di Quran surat Al-An'am dalam proses pencarian pada Tuhan, beliau bilang, ketika aku mencari Tuhan yang pertama aku temukan adalah bintang. Setelah itu aku lihat bulan. Setelah aku lihat matahari. Itu ceritanya beliau.
Kita yang awam menangkap bahasanya beliau, mungkin oh beliau ketemu bintang. Padahal dari kecil juga Ibrahim lihat bintang itu mah udah. Paham? Tentu saja bukan bintang yang itu. Makanya di ayat lain kemudian Tuhan mengatakan, lihatlah bintang di langit terdekat. Lihatlah bintang di langit terdekat. Kita tuh disuruh menyaksikan bintang di langit terdekat. Lalu kenapa di masjid-masjid kok lambangnya bulan bintang? Di mana diletakkan bulan bintang itu? Bukankah diletakkan di menara? Bagian yang tertinggi dari masjid. Bahkan di menara pun diletakkan di paling tinggi. Ada runcing ke atas, baru bulan bintang. Setelah melewati jalan yang runcing, yang sangat runcing, baru ketemu bulan bintang. Itu sebetulnya simbolik dari para leluhur kita. Bahwa puncak perjalanan spiritual setiap hamba Allah itu pasti akan melewati fase-fase itu. Makanya bulan bintang menjadi simbolik. Makanya bintang bulannya pun yang digunakan bukan bulan yang bulat, kan bulan sabit. Baca surat Al-Baqarah. Dengarkan CD saya 200 dari ayat 1 sampai 286 tentang Al-Baqarah. Di situ saya jelaskan. Tanda haji adalah bulan sabit. Itu Quran. Salah satu tanda haji adalah bulan sabit. Padahal kalau kita mau pergi haji kan tidak selalu bulan sabit. Ada juga berangkat haji lagi bulan purnama. Tapi Quran mengatakan tanda haji, tanda waktu haji adalah bulan sabit. Tentu saja ini berbicara haji secara hakikat. Dan itu secara hakikat selalu benar adanya. Jadi Quran itu sudah menyediakan begitu banyak rambu-rambu yang sangat luar biasa. Makanya siapa yang rajin meneliti ke dalam, maka dia akan menemukan kebenaran. Itulah kenapa lambangnya bulan bintang. Ya, bisa dipahami ya. Makanya temukan bulan bintang itu. Temukan. Ya. Kenapa? Karena bintang itu di alam semesta saja, di dalam kehidupan kita, itu kan menjadi sebuah cara untuk menyatakan grade. Betul nggak? Ada hotel bintang 5, ada hotel bintang 4, bintang 3, ya, bintang 2, ada bintang 1 nggak? Betul nggak? Jenderal juga ada bintang 2, ada bintang 3, begitu lengkap jadi bintang 4. Ada juga jenderal bintang 5 kan? Nah bintang itu biasanya digunakan di dalam kehidupan itu juga menjadi cara untuk mengklasifikasi. Pertanyaannya, mengapa mengklasifikasi pakai bintang? Karena bintang itu mewakili sebuah derajat yang tinggi. Oleh karena itu hati-hati tuh mereka yang pakai bintang. Itu mewakili pengalaman spiritual. Mewakili sebuah kedewasaan dalam berspiritual. Artinya kalau mereka sudah bintangnya banyak, artinya sudah cukup membuat kenyamanan.